Salam Bapak Ibu dan Saudara, selamat malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara pada malam hari ini? Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan video ini ada di dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita dapat berjumpa kembali dalam renungan malam pada Rabu hari ini. Ibu Bapak dan Saudara, kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syukur dan juga doa permohonan bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Allah kami yang senantiasa mengasihi dan memberkati setiap kami. Sungguh kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari. Dan rasa syukur itu ya Kristus, saat ini kami memberikan waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami supaya kami diberikan kemampuan untuk mengerti dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami meyakini firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah sari-sari makanan yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dengan judul Yerusalem Baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang
pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisropas, yang kesebelas batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kudus adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, jikalau Bapak, Ibu, saudara yang menyaksikan tayangan ini juga menyaksikan atau melihat video yang saya buat di 2 minggu yang lalu yang berbicara tentang pengharapan. Di sana saya sampaikan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang dapat membuat kita bertahan, siap untuk menghadapi segala kesulitan dan pergumulan kehidupan kita. Pengharapan itulah yang harus kita miliki supaya ketika suatu saat kita mengalami badai, angin, ataupun berbagai macam kesulitan, pergumulan hidup kita, kita tidak dikalahkan oleh pergumulan dan kesulitan itu, tetapi kita boleh bangkit, kita boleh terus menata kehidupan kita dengan lebih baik lagi, dan itu semua oleh karena kita memiliki satu alasan yang kuat bahwa jangkar atau sauh pengharapan itu kita alaskan atau kita labuhkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui pembacaan kita malam hari ini, hal itu jugalah yang akan kembali ditegaskan, bahwa pengharapan yang baru itu akan senantiasa ada di dalam Allah, yang digambarkan dengan kota yang kudus. Kota yang kudus memberikan sebuah gambaran, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan dan memiliki pengharapan di dalam Allah, maka di sanalah Allah hadir. Allah hadir untuk ikut campur tangan, Allah hadir untuk menguatkan, dan Allah hadir untuk menolong dan bahkan memberikan inspirasi kepada kita untuk kita dapat melihat secara jernih setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, dan bahkan juga kita dapat menemukan solusi yang terbaik di dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Bapak, Ibu, dan saudara, pengharapan itu ada di dalam Allah, ada di dalam Kristus Yesus, tetapi bukan berarti lalu kemudian kita berdiam diri. Cukup sajalah kita berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian kita akan bisa keluar dari persoalan atau kita akan selesai dari masalah itu. Tidak. Bukan demikian yang dimaksud oleh Allah. Pengharapan di dalam Allah, Allah juga melibatkan kita untuk ikut serta di dalam karyanya, untuk ikut serta di dalam kasihnya, sehingga kasih, kebaikan, dan karya Allah itu boleh nyata. Ketika kita mengalami pergumulan, kasih Allah itu nyata kepada kita. Ketika kita tidak
berdiam diri, tetapi kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita berbuat sesuatu hal. Dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, kita dapat menemukan cara-cara, solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk keluar dari persoalan-persoalan itu, dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetapi bagi kita, setiap orang yang berpengharapan kepada Allah, yang membedakan dengan orang-orang lain yang tidak berpengharapan adalah bahwa seberat apapun pergumulan yang dihadapinya, dia tidak akan mudah putus asa. Dia tidak akan mudah terbawa oleh masalah dan pergumulan itu. Bagi setiap orang yang memiliki pengharapan di dalam Allah, dia akan menunjukkan ketenangan, dia akan menunjukkan kebijaksanaannya, dia akan menunjukkan bagaimana seharusnya dia melakukan atau menyikapi persoalan itu. Sehingga ketika dia menghadapi masalah sekalipun, dia tetap tenang dan mampu menghadirkan situasi yang baik, situasi yang kondusif, situasi yang damai. Dan inilah yang disebut dengan kota baru. Kota baru bukan hanya bicara soal tempat, tapi soal keadaan. Keadaan yang kondusif, keadaan yang damai, keadaan yang tentram. Dan situasi dan keadaan itu tidak terjadi secara ujuk-ujuk, tetapi melibatkan kita. Perlu upaya, proses, perlu perjuangan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa tidak ada seorang pun yang tidak lepas dari pergumulan, tetapi janganlah pergumulan itu lalu kemudian menghambat kita untuk menghadirkan kota baru, Yerusalem baru, keadaan yang penuh dengan kedamaian. Tetapi biarlah di dalam setiap pergumulan kita, dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, kita mampu menghadirkan kedamaian, keadaan yang kondusif, sehingga apapun pergumulan kita tetap terus dapat menata kehidupan kita penuh dengan pengharapan dan keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Di dalam Tuhan ada harapan yang baru bagi kita, ada kehidupan yang baru. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama. Kiranya Kau materaikan di dalam hati kami masing-masing yang mendengarkan pada saat ini. Dan pada saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan video ini, baik secara pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Kami berdoa kiranya Kau boleh memberkati kami dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik relasi suami istri, orang tua dengan anak, baik persoalan usaha dan pekerjaan, ataupun persoalan pergumulan iman. Kiranya Engkau hadir untuk menerangi setiap hati dan pikiran kami, memberikan hikmat kepada kami untuk kami tetap dapat terus menaruh harapan kami kepada Tuhan, bahwa di dalam Yesus Kristus ada harapan yang pasti bagi kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau kiranya juga Tuhan berikan kepada mereka daya juang untuk mencari dan terus berusaha sampai kemudian mereka juga dapat melihat bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Demikian juga yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga kiranya ikut campur tangan, memberikan kemampuan kepada mereka untuk membangun relasi, sehingga mereka pun Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester, untuk anak-anak kami yang sedang menanti kelulusan, ataupun anak-anak kami yang sedang mencari tempat pendidikan yang baru. Tuhan kiranya ikut campur tangan dan memberkati mereka. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan kiranya juga Tuhan hadir, memberikan hikmat, memberikan kesukacitaan, kedamaian bagi para orang tua kami untuk dapat menikmati masa-masa tua mereka penuh dengan damai sejahtera. Kami pun saat ini berdoa bagi kehidupan persekutuan kami, GKP Jemaat Ujung Berung,
Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap para pelayan Tuhan, dari majelis jemaat, komisi-komisi, dan panitia yang ada. Biarlah kami sekalian, para hamba-hamba-Mu, boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang senantiasa menjalankan tugas panggilannya penuh dengan syukur dan sukacita. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa, bagi kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, Engkau berkati saudara kami seluruh rakyat Indonesia untuk dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan toleransi, hidup dalam saling menopang satu dengan yang lainnya. Bapa kami surga, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Kristus Yesus, dan yang sudah menyatukan kami di dalam doa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kini terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, renungan malam ini telah usai. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara yang ingin mendukung pelayanan kami GKP Jemaat Ujung Berung, Bapak, Ibu dapat mendukungnya melalui persembahan yang dapat dihimpun melalui atau ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Selamat malam, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.